Dalam sebuah klarifikasi, Ridwan Kamil menyebut bahwa komentar Sabil dipin dalam postingannya untuk dinilai dan dikoreksi. Sebab kata maneh menurut Ridwan Kamil adalah diksi kasar dalam strata bahasa Sunda atau yang disebut undak usuk basa. Kini, kejadian pemecatan Sabil viral dan dikupas di berbagai media setelah sebelumnya Sabil menyebut maneh kepada Ridwan Kamil. Bahkan, di awal munculnya reaksi masyarakat terhadap pemecatan Sabil tersebut ramai, Ketua Golkar Jabar sampai turun tangan meluruskan peristiwa tersebut. Bahkan, Aceh Hasan sebagai Ketua DPD Golkar Jabar meminta sekolah yang memecat Sabil untuk membatalkan pemecatan dan hanya membina Sabil sebagai guru agar bersikap lebih sopan. Pertanyaan penting, mengapa Ketua DPD Golkar sampai turun tangan dan mengomentari pemecatan Sabil? Penyebabnya adalah Ridwan Kamil sebagai pemantik pihak yayasan tempat Sabil mengajar, memecat Sabil sebagai guru honorer yang telah mengabdi selama 8 tahun. Ridwan Kamil mulanya melakukan penyematan terhadap komentar Sabil yang bertanya soal kapasitas Ridwan Kamil dalam unggahan video Instagramnya. Dalam keterangan lain, Sabil bertanya dalam konteks apakah Ridwan Kamil memberi hadiah 25 juta kepada siswa SMPN Tasikmalaya itu sebagai pribadi, gubernur, atau politisi. Pertanyaan Sabil tentu pemantiknya adalah jas kuning yang dipakai Ridwan Kamil akhir-akhir ini. Dalam benak Sabil, warna kuning identik dengan Partai Golkar. Karena menyangkut Partai Golkar, kemungkinan alasan Aceh Hasan coba menengahi silang informasi yang berkembang, terutama menyangkut komentar netizen yang menyudutkan Ridwan Kamil sebagai penyebab Sabil dipecat oleh sekolahnya. Sebagai amunisi baru bagi Partai Golkar, Ridwan Kamil tentu diharapkan dapat mendulang suara lebih besar bagi kemenangan Golkar di Jawa Barat. Hal ini dikuatkan dengan bergabungnya RK ke Partai Golkar dan diberi jabatan strategis di DPP. Ya, belum lama ini Ridwan Kamil melabuhkan pilihan politiknya kepada Partai Golkar. Meskipun sejak awal diusung jadi gubernur, partai yang pertama kali mendukung adalah Partai Nasdem. Namun, soal politik itu soal pilihan. Siapapun berhak dipilih dan memilih. Dan orang juga bebas memilih kendaraan partai, termasuk saat Ridwan Kamil memilih Partai Golkar. Setelah viralnya Sabil dipecat sekolah gara-gara sebut maneh ke Ridwan Kamil, petinggi Golkar turun tangan. Seolah bahwa apa yang dilakukan Ridwan Kamil itu dikhawatirkan menjadi blunder politik bagi Golkar. Meskipun kasusnya berawal di media sosial, namun kita tahu RK banyak mengandalkan media sosial untuk mendulang simpati masyarakat. Bahkan, RK pernah membanggakan diri memiliki follower 30 juta sebagai modal untuk membantu membesarkan Partai Golkar terkhusus di Jabar. Dan terbaru, Ketum Golkar Erlangga Hartanto sampai turun tangan mengomentari kasus guru dipecat tersebut. Tentu komentar Erlangga tersebut sebagai bagian dari antisipasi jika simpati masyarakat berbalik arah dari Ridwan Kamil ke Sabil. Sebab faktanya kini banyak warga Jabar yang mengkritik dan membuli Ridwan Kamil sebagai sosok yang feodal, raja tega, setelah ia secara tidak langsung menjadi sebab dipecatnya Sabil dari SMK Kemuning Cirebon. Kalau Ketua DPP Golkar Erlangga dan Ketua DPD Golkar Jabar sudah turun tangan, artinya isu dan berita Sabil dipecat setelah sebut maneh ke Ridwan Kamil ini perkara serius. Pasalnya, isu ini menggelinding tak terbendung dan menjadi perhatian serius semua kalangan. Guntur Romli umpamanya menyebut apa yang dilakukan Ridwan Kamil itu berlebihan, dan sebagian yang lain menyebut lebay. Ada juga yang menyebut Ridwan Kamil baperan sehingga masalah sederhana bisa melebar kemana-mana dan lambat laun bisa merugikan Partai Golkar yang baru saja memberi karpet merah kepada RK. Kalau masalah ini terus dibiarkan, bukan mustahil suara Golkar bisa berkurang di Jabar. Hal ini memperberat kontestasi di 2024. Dan tentu saja, blunder yang dilakukan Ridwan Kamil ini layak dievaluasi agar ke depan
elit tidak gegabah dalam bereaksi atau kritik publik sekeras apapun. Ya, saya kira sudah ada klarifikasi secara resmi ya dari Kang Emil bahwa beliau menyampaikan otoritas atau kewenangan untuk melakukan pemecatan itu bukan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan dari Kang Emil, tetapi kewenangan itu kepada Yayasan Tahun Ulum, di mana yayasan tersebut menaungi seorang guru yang dinilai tidak memiliki etika dengan menyebut Pak Emil dalam bahasa Sunda yang dinilai tidak etis gitu. Jadi karena itu dan Pak Emil sendiri kan jelas beliau menyampaikan bahwa sebaiknya tidak dipecat sebagai guru, ya, sebagai guru tidak dipecat. Dan saya kira sikap yang dilakukan oleh Kang Emil dengan himbauan untuk tidak melakukan pemecatan terhadap guru tersebut sebaiknya diikuti oleh pihak yayasan di mana seorang guru itu dinilai telah melanggar etika dan kepatutan sebagai seorang guru. Jadi karena itu tentu saya pun juga sebagai orang Golkar, ya, sebagai ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, mohon kiranya yang bersangkutan tidak dipecat sebagai guru, diberhentikan sebagai guru, tetapi dibina, ya, perbaiki kembali, dipulihkan kembali, karena bisa jadi itu bagian dari kritik yang disampaikan oleh yang bersangkutan terhadap Pak Kang Emil sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan saya kira walaupun Kang Emil pada saat dikritik tersebut memakai baju kuning, bajunya kan nggak ada gambar Golkarnya. Jadi siapapun berhak untuk menggunakan baju kuning, dan pada saat beliau memberikan bantuan terhadap siswa di Tasikmalaya, ya, dengan menggunakan baju kuning kan tidak harus terus diasosiasikan bahwa